Oke, yang pertama ya, kita mulai dengan laporan laba rugi atau income statement. Oke. Nah, oke. Laporan laba rugi. Intinya apa sih? Intinya namanya aja laporan laba rugi. Oke? Jadi isinya apa? Isinya kurang lebih tujuan akhirnya adalah ngitung laba, ya kan? Laba bersih atau rugi bersih. Intinya itu laporan laba rugi gitu kan. Ya udah, tujuannya adalah ngitung laba atau rugi. Gimana caranya? Cara ngitung laba gimana sih? Jangan lupa, laba kita dapat dari pendapatan, ya kan? Dikurangin sama beban atau biaya ya. Terserah kalian mau nyebutnya beban atau biaya. Intinya laba tuh kayak gitu. Oke? Kalau misalnya supaya lo gampang nangkepnya, coba kita kayak uang jajan aja deh. Lo dikasih uang jajan 1 juta. Oke? Terus habis itu yang lo keluarin buat jajan berapa sebulan? Misalnya 800.000. Nah, laba lo masih ada berapa? Duit sisa gitu ya. Masih ada berapa? 1 juta kurang 800.000 ya 200.000. Bisa lo simpen, ya kan? Kalau rugi gimana? Ya, misalnya pendapatan lo 1 juta. Tapi ternyata uang jajan lo atau beban-beban yang lo keluarin buat makan, buat ke mall, buat beli buku gitu ya, ternyata 1,2 juta. Oke? Berarti pendapatan lo lebih kecil ya dari beban lo, berarti lo rugi ya. Dalam akuntansi kita cukup pakai tanda kurung gitu, rugi atau minus juga boleh lah gitu. Rugi. Ya, istilahnya sama-sama aja nih, laporan laba rugi tujuannya ya gitu, ngitung laba atau rugi. Nah, ini gua hapus dulu ya. Oke, jadi kita mulai nih ya. Gimana sih cara ngitungnya? Pendapatan, ya, seret, terus abis itu ada beban. Biasanya lo ngitung susun ke bawah begini. Oke, kenapa nih? Kenapa pendapatan banyak banget? Loh, soalnya kalau perusahaan kita banyak kan pendapatannya ya. Misalnya apa? Ada pendapatan apa biasanya? Pendapatan jasa cuci mobil misalnya, ya kan? Satu. Berapa nih? Misalnya 300.000 ya. Terus habis itu ada apa lagi? Pendapatan, gue kasih contoh doang nih ya. Pendapatan bunga dari bank gitu ya. Ada pendapatan bunga lo per bulan sebesar 1.000 rupiah gitu kan. Terus ada apa lagi? Misalnya lo punya jasa fotokopi gitu kan. Nah, terus habis itu lo dapat pendapatan dong per bulan, pendapatan jasa fotokopi. Ya nggak? Berapa? 1 juta misalnya. Nah, berarti lo tahu nolnya kelebihan 1 ya. Seret. Berarti totalnya pendapatan lo berapa? 1.301.000. Nah, kayak gini nih. Oke? Jadi pendapatannya intinya di laporan laba rugi itu pendapatannya lo kumpulin satu-satu gitu kan. Dikurangin sama beban. Oke, bebannya apa? Tergantung ya. Apa? Biasanya lo ada beban gaji. Lo gaji karyawan lo berapa sih? Ups, ini mungkin lebih enak. Oh, boleh lah. Lo gaji karyawan lo misalnya 50.000 ya. Aduh, kecil banget sih, cuma ya udah. Ini gue kasih tanda minus ya, karena beban akan dikurangin nantinya. Terus habis itu lo bayar apa sih per bulan? Beban listrik, ya kan? Air, telepon. Ini akan lo bayar semua kan? Nah, misalnya lo abisin sebesar 200.000. Nah, kayak gini. Oke, terus ada beban apa lagi? Misalnya ada beban kecurian apa gitu. Ya, boleh nggak? Boleh-boleh aja sih, beban kecurian perlengkapan. Oke, ada yang nulis, ada yang enggak ya. Ini kalau perusahaan nih, kalau kayak gini-gini. Sebesar berapa ya kecurian? Misalnya 500.000. Atau enggak, ini supaya ngitungnya nggak susah, ini gue tulis 501.000 gitu kali ya. 501.000. Oke, berarti totalnya berapa? Rp 751.000.
Oke, berarti laba bersihnya berapa dong totalnya? Iya, laba bersih gampang nih. Tinggal gimana caranya? Dari pendapatan, total pendapatan dikurangin total beban. Nah, ini udah nggak usah dikurangin ya, tinggal dijumlahin aja karena tandanya udah gue bikin minus. Berapa nih? Yaitu 550.000. Inilah laba bersih perusahaan kita. Oke, gimana kalau misalnya pendapatan kita lebih kecil dari beban ya? Itu berarti rugi. Oke, gampang, tinggal gitu aja. Kalau misalnya pendapatan lo lebih kecil daripada biaya yang lo harus lo keluarin, lo rugi dong, ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu dua hal mengenai laporan ini. Satu, oke, dalam akuntansi lo nggak boleh lupa naruh judul laporan. Oke, misalnya gue mau bilang, misalnya ini apa? Pribadi Jaya gitu ya, ini nama perusahaannya. Lo harus ngasih judul bahwa ini adalah apa? Laporan laba rugi. Oke, nah terus di sini lo akan tulis untuk periode kapan gitu kan. Misalnya tahun ini 2011 gitu ya. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember misalnya 2011. Oke, ini gue tulis satuannya dalam rupiah, dalam kurung gitu ya, dalam rupiah. Seret, baru deh lo bikin laporannya. Oke, yang mau gue bilang di sini adalah, oke, untuk periode yang berakhir maksudnya apa sih? Nah, di sini gue mau bilang bahwa laporan laba rugi itu kita bikinnya per periode. Iya kan? Iya dong. Misalnya apa? Nih, gue mau ngasih tahu nih berapa profit gue selama 1 tahun. Nih, gue mau ngasih tahu nih profit gue selama gue 1 bulan. Kayak gitu. Umumnya sih kalau perusahaan itu 1 tahun. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang mau gue kasih tahu di sini adalah bahwa pendapatan sama beban ini letaknya bisa kita pisahin berdasarkan pendapatan usaha sama di luar usaha. Kalau ini kan pendapatan gue gabung aja nih, gue gabung aja. Ya kan? Oke, ada juga orang yang nulis dibedain. Oh, ini kan pendapatan usaha kita segini. Bunga kan bukan hasil usaha gitu. Kadang-kadang ada orang bilang gitu kan. Beban, ya ini beban usaha, beban dari upah, listrik, air, telepon gitu. Tapi beban kecurian bukan beban usaha. Dipisahin sama dia nulisnya. Ujung-ujungnya sih bakal sama juga ya labanya. Cuma ini tergantung cara penulisan aja. Kenapa sih orang-orang suka bikin ribet, dibikin pendapatan usaha sama di luar usahanya beda? Oke, bukan bermaksud untuk bikin ribet, tapi ini untuk menganalisis dengan lebih gampang. Oke, lo bayangin aja nih, misalnya, ya, misalnya lo pendapatan usaha lo 1 juta per bulan, per tahun. Oke, tapi lo ada pendapatan di luar usaha lo ya, misalnya lo waktu itu lagi jual tanah, ya, perusahaan lagi jual tanah, dapat 100 juta. Oke, nah, kita lihat ya, beda banget gak sih? Ini adalah pendapatan usaha ya. Dari hasil usaha kita cuma dapat 1 juta. Dari pendapatan yang di luar usaha kita jual tanah kayak gitu. Malah dapat 100 juta. Bagus gak? Iya, profitnya sih bagus. Tapi ini gak akan berlangsung lama. Kenapa? Lo bayangin lo gak bisa maintain pendapatan lo. Lo punya usaha tapi 1 tahun lo cuma bisa menghasilkan 1 juta gitu kan. Coba lo bayangin kalau laporannya digabung aja gitu. Digabung kan, lo cuma tahu pendapatan lo 101 juta. Nah, akhirnya lo nggak bisa menganalisis 101 juta ini dapat dari mana nih, gitu. Makanya biasanya orang-orang itu pendapatan di luar usaha sama pendapatan usaha dipisah untuk mempermudah analisisnya. Oke, nanti kita akan balik lagi ke laporan laba rugi. Nah, tapi intinya itu ya, laporan laba rugi intinya ujung-ujungnya ngitung laba atau rugi bersih. Oke, dengan mengetahui laba atau rugi bersih, kita bisa menganalisis apa? Menganalisis apa kira-kira ya? Menganalisis kinerja atau performance ya.
Kenapa lo bisa tahu itu? Iya, karena lo bisa tahu kemampuan perusahaan lo dalam memperoleh keuntungan. Iya kan? Mampu nggak sih kita memperoleh keuntungan? Kalau misalnya setahun lo cuma punya pendapatan 1 juta, lo bisa menganalisis kan, gimana sih kinerja kita? Kenapa sih kita nggak mampu memperoleh keuntungan yang lebih besar gitu? Nah, jadi untuk mengukur kinerja atau performance keluarga lagi, kinerja atau performance perusahaan kalian melalui penghitungan laba bersih atau rugi bersih. Jadi kalian tahu nih, mampu nggak sih perusahaan kita memperoleh laba?